Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidni Rogradia dari kelas AK 4301 dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari artikel kami. Di mana saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan metode penyusunan. Adapun yang pertama itu latar belakang. Latar belakang sendiri yaitu bagian yang mendeskripsikan fenomena atau masalah, alasan penelitian, dan solusi. Lalu adapun latar belakang dari artikel kami yaitu dewasa ini teknologi berkembang dengan sangat pesat. Teknologi berkembang bukan hanya di bidang komunikasi, tetapi juga di bidang ekonomi. Dulu penjualan yang bisa dilakukan saat dua orang berinteraksi untuk melakukan jual beli. Lalu dari sisi marketing pun para penjual kurang bisa mendeskripsikan produk yang dijualnya, dikarenakan informasi dari produk yang dijual hanya dapat disampaikan dari mulut ke mulut. Kini dengan adanya internet dan aplikasi pendukung, interaksi dapat dilakukan melalui online atau e-commerce, sehingga memudahkan para penjual dan pembeli untuk melakukan interaksi jual beli. Lalu dari sisi marketing pun para penjual dapat dengan mudah lebih mudah dalam memasarkan produknya dan menjelaskan detail tentang produknya secara online. Tapi tentunya dengan adanya e-commerce terdapat sisi positif dan negatifnya, sehingga tidak semua orang ingin menjual produknya melalui e-commerce. Lalu apakah solusi bagi wirausahawan agar dapat meningkatkan pendapatan usaha mereka melalui e-commerce? Tentunya kembali lagi kepada wirausahawan itu sendiri. Bagaimana mereka memperbaiki kualitas produk mereka, pelayanan mereka, dan cara mereka dalam memasarkan produk mereka. Fokus masalah yang akan dibahas pada artikel ini adalah sebagai berikut. 1. Pengertian dari e-commerce. Kedua, alasan para penjual menggunakan e-commerce atau menjual produknya melalui e-commerce. Ketiga, sisi positif dan negatifnya dari adanya e-commerce. Dan yang terakhir adalah pengaruh pendapatan dari penjualan melalui e-commerce. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah penyebab digunakannya e-commerce oleh para wirausahawan di Indonesia? Lalu yang kedua adalah perbedaan pendapatan antara wirausahawan yang menggunakan e-commerce dan yang tidak menggunakan e-commerce. Lalu yang ketiga adalah dampak positif dari penggunaan e-commerce atau penjualan secara online terhadap peningkatan pendapatan para wirausahawan di Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan penyebab digunakannya e-commerce oleh para wirausahawan di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan perbedaan pendapatan antara wirausahawan yang menggunakan e-commerce dan yang tidak menggunakan e-commerce. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi dampak positif dan negatif dengan penggunaan e-commerce atau penjualan secara online oleh para wirausahawan di Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu metode penyusunan. Metode penyusunan yang kami gunakan adalah dengan studi literatur. Tetapi jika informasi yang didapat masih kurang, dapat melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Aulia Hasibuan dengan NIM 1402190091 dari kelas AK 4307. Saya merupakan bagian dari kelompok 1 di mana dengan judul artikel pengaruh sistem informasi penjualan berbasis electronic commerce atau e-commerce terhadap peningkatan pendapatan wirausahawan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagian kedua. Bagian kedua yaitu bagian kajian pustaka, di mana pada bagian kedua ini bagian pertamanya pengertian electronic commerce. Nah, electronic commerce adalah aktivitas penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui jaringan internet atau jaringan komputer. Secara umum, electronic commerce merupakan
perdagangan elektronik dengan menjual barang atau jasa dan dengan melalui transmisi dana dalam bentuk elektronik. Bagian kedua dari kajian pustaka yaitu manfaat electronic commerce bagi pemilik usaha. Ada berbagai macam banyak manfaat yang akan diperoleh pemilik usaha dengan menggunakan jaringan electronic commerce atau perdagangan elektronik. Di antaranya yang satu, penjualan global. Dengan menggunakan electronic commerce, pemilik usaha dapat meningkatkan pasar yang lebih luas dan meningkatkan keuntungan yang sebesar-sebesarnya. Yang kedua yaitu pengurangan biaya perusahaan untuk meningkatkan keuntungan bersih. Nah, dengan menggunakan electronic commerce atau perdagangan elektronik, pemilik usaha tidak perlu lagi untuk menambah karyawan atau memperbanyak karyawan dan hanya tidak perlu banyak menggaji karyawan dan tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membuat toko-toko. Sedang dengan adanya perdagangan elektronik atau electronic commerce akan mempermudah perusahaan untuk mendapatkan konsumen. Nah, yang ketiga yaitu adalah pengurangan harga pokok. Dengan menggunakan perdagangan elektronik atau electronic commerce, harga pokok dapat lebih menurun dan dapat mengeluarkan banyak promo sehingga dapat menarik konsumen agar membeli perdagangan barang atau jasa. Nah, yang keempat yaitu adalah pengurangan infrastruktur perusahaan. Dengan mengurangi infrastruktur perusahaan, jadi perusahaan itu tidak perlu banyak membuka toko cabang, sehingga kalau dengan menggunakan electronic commerce, perusahaan dapat mengakses barang atau jasanya dengan mudah. Bagian ketiga dari kajian pustaka yaitu pengertian perusahaan. Perusahaan, wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang pandai atau berbakat mengerjai produk baru, menentukan cara produksi baru, dan menyusun operasi untuk pengandaian produk baru dan memasarkan produk tersebut. Bagian keempat dari kajian pustaka yaitu pengertian pendapatan. Pendapatan merupakan jumlah keuntungan yang diperoleh dari hasil dari penjualan suatu produk dari perdagangan elektronik tersebut atau e-commerce. Nah, kajian pustaka itu sendiri merupakan ringkasan atau rangkuman dari teori-teori literatur berdasarkan topik permasalahan yang diangkat. Biasanya kajian pustaka ini berdasarkan referensi dari berbagai referensi. Salah satunya yaitu dari buku, jurnal ataupun artikel. Nah, ataupun dari website. Biasanya kajian pustaka itu merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Ada beberapa syarat utama dalam membuat sumber bacaan. Yang pertama adanya keterkaitan dengan isi bacaan. Yang kedua adalah kemutakhiran isi bacaan. Yang ketiga adalah kerangka teori yang dijelaskan harus sesuai dengan masalah yang diangkat. Yang keempat adalah penulisan bacaan biasanya dijelaskan dalam bentuk sub-sub bab. Dalam membuat sumber bacaan, biasanya kutipan dibagi dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan pemakaian kutipan yang dikutip berdasar dari pendapat orang lain tanpa ada penambahan apapun. Yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan pemakaian kutipan yang dilakukan dengan tambahan pendapat diri sendiri dan tambahan dari pendapat orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramayani, saya dari kelas AK 4307. Langsung saja, adapun tujuan saya di sini, saya ingin melanjutkan presentasi dari presentator yang kedua, yang membahas tentang analisis pengaruh sistem informasi berbasis elektronik, commerce atau e-commerce terhadap pendapatan wirausahawan di Indonesia. Masalah yang pertama, penyebab digunakannya e-commerce oleh para wirausahawan di Indonesia. E-commerce merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Unsur utama penyediaan e-commerce adalah adanya produk untuk dijual, koneksi internet, komputer, website, email, sistem administrasi dan akuntansi. Varietas perdagangan yang menggunakan e-commerce tidak melalui produk, menjual jasa juga bisa menggunakan konsep ini.
Transaksi bisnis e-commerce mayoritas dilaksanakan langsung melalui internet antara penjual dan pembeli, tidak harus kontak fisik atau tatap muka. Dalam menyelesaikan transaksi bisnis tersebut, sehingga e-commerce memudahkan semua pihak dan memiliki segmentasi pasar yang luas di seluruh dunia. Sangat memungkinkan bahwa wirausahawan dapat menjual produknya ke konsumen dengan lingkup yang lebih luas. Hal ini bisa terjadi karena sifat dari website yang memang bisa diakses di seluruh dunia. E-commerce juga mengurangi infrastruktur pada perusahaan. Sejak munculnya e-commerce tentu sangat menguntungkan para wirausahawan. Bagaimana tidak? Sebab dengan sistem ini tentu tidak perlu repot-repot lagi untuk mengembangkan usahanya dengan cabang baru. Kemudian, masalah yang kedua yaitu perbedaan pendapatan antara wirausahawan yang memakai sistem penjualan berbasis online atau e-commerce dengan wirausahawan yang tidak memakai e-commerce. E-commerce pasti diminati karena ada alasan, bukan? Hal ini sudah jelas karena terdapat beberapa manfaat e-commerce yang diberikan baik kepada wirausahawan ataupun konsumen. Wirausahawan yang memakai sistem penjualan online atau e-commerce maka akan mencapai pendapatan yang lebih tinggi karena mengurangi biaya perusahaan yang meningkatkan keuntungan bersih dan mengurangi harga produk. Dengan adanya e-commerce, wirausahawan tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung. Hal ini akan meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan. Dan harga barang juga dapat ditekan semurah mungkin. Berbeda dengan wirausahawan yang tidak memakai sistem penjualan berbasis online atau e-commerce. Pendapatannya akan lebih rendah karena harus mengeluarkan banyak biaya lebih, misalnya biaya untuk sewa gedung atau toko, biaya listrik, dan belum lagi dengan kerugian yang tak terduga. Dan adapun masalah yang terakhir ialah dampak positif dan negatif dari sistem informasi penjualan berbasis online atau e-commerce terhadap peningkatan pendapatan wirausahawan di Indonesia. E-commerce juga mengandung pengertian sebagai penyebaran pemasaran jasa melalui sistem elektronik. Keuntungan atau dampak positif dari wirausahawan yang memakai e-commerce diantaranya: A. Meningkatkan pendapatan dengan menggunakan online channel yang biasanya lebih murah. B. Mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas seperti biaya pos surat, pencetakan, report, dan sebagainya. C. Mengurangi keterlambatan dengan menggunakan transfer elektronik atau pembayaran yang tepat waktu yang dapat langsung dicek. D. Mempercepat pelayanan ke pelanggan dan pelayanan lebih responsif. E. Melebarkan jangkauan atau global reach. F. Meningkatkan customer loyalty. G. Meningkatkan supplier management. H. Memperpendek waktu produksi. I. Meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Kemudian, e-commerce juga memiliki kerugian atau dampak negatif, diantaranya A. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. B. Pencurian informasi rahasia yang berharga. C. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. D. Pengguna akses sumber oleh pihak yang tidak berhak. E. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Dan terakhir yaitu F. Kerugian yang tidak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Wardani. Saya akan mempresentasikan artikel kelompok kami yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Penjualan Berbasis Electronic Commerce atau e-commerce terhadap peningkatan pendapatan wirausahawan di Indonesia. Yang pertama dimulai dengan abstrak. Abstrak ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kemudian metode penelitian, dan yang terakhir adalah simpulan. Abstrak dari kelompok kami yaitu sekarang ini dengan adanya akses internet dan aplikasi pendukung, penjual dapat secara mudah untuk mempromosikan dan menjual produknya hanya dengan melalui internet atau web yang biasa disebut dengan electronic commerce. Penelitian ini membahas mengenai
penyebab digunakannya electronic commerce oleh para wirausahawan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah electronic commerce ini sangat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan wirausahawan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Secara keseluruhan, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa electronic commerce ini sangat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan wirausahawan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan pendapatan antara sebelum menggunakan electronic commerce dan setelah menggunakan electronic commerce. Hal ini disebabkan karena adanya kemudahan untuk konsumen dalam mencari dan mengakses produknya secara langsung dari internet. Selanjutnya, di bagian 4 ini terdapat penutup. Penutup ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu simpulan dan saran. Yang pertama, simpulan. Simpulan dari kelompok kami yaitu berdasarkan hasil data analisis mengenai pengaruh sistem informasi penjualan berbasis electronic commerce atau e-commerce terhadap peningkatan pendapatan wirausahawan di Indonesia, penulis dapat menyimpulkan bahwa electronic commerce ini memungkinkan penjualan dengan memanfaatkan sistem informasi di mana pembeli dapat mengakses langsung informasi melalui jaringan elektronik, terutama internet, sehingga transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Karena di era globalisasi yang serba modern ini, sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk bertransaksi secara elektronik, sehingga sangat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan wirausahawan di Indonesia yang tentunya menggunakan sistem informasi berbasis electronic commerce. Yang selanjutnya ada saran. Saran dari artikel kelompok kami yaitu yang pertama, untuk pemerintah Indonesia diharapkan untuk dapat terus membantu wirausahawan Indonesia atau wirausahawan lokal untuk diberikan pengetahuan dan pendidikan yang lebih dalam lagi mengenai electronic commerce, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempromosikan dan menjual produk, khususnya produk dalam negeri, agar dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat di setiap pelosok di Indonesia. Yang kedua, untuk masyarakat Indonesia sendiri diharapkan untuk terus membantu mempromosikan produk, khususnya produk dalam negeri, agar dapat dicintai oleh masyarakat Indonesia sendiri, karena diketahui bahwa electronic commerce ini sangat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan wirausahawan di Indonesia atau wirausahawan lokal, sehingga ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk mempromosikan produk dalam negeri. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Berikut daftar pustaka dari artikel kelompok kami. Daftar pustaka yang saya buat berasal dari kutipan yang berasal dari internet, dan yang kedua, kutipan yang berasal dari buku. Untuk urutan daftar pustaka yang berasal dari internet diawali dengan nama penulis, dimulai dengan nama belakang penulis dan kemudian nama depan penulis, lalu tahun publikasi, kemudian tahun publikasi atau tahun dibuat, lalu judul, kemudian alamat situs atau alamat web, dan yang terakhir adalah tanggal kita mengakses situs atau web tersebut. Kemudian untuk daftar pustaka yang mengutip dari buku diawali dengan nama penulis buku, nama belakang, kemudian nama depan, kemudian tahun buku itu dipublikasi, lalu judul buku, kemudian tempat buku itu terbit, dan yang terakhir adalah penerbit buku. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.